Rasulullah SAW menyuruh agar pintu-pintu rumah untuk ditutup, jendela-jendela ditutup. Demikian pula anak-anak kecil pun tidak boleh keluar pada waktu itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di waktu-waktu itu syayatin dari kalangan jin itu sedang bertebaran. Kalaulah kalian melihat apa yang aku lihat, kalian tidak akan berani berjalan sendirian di malam hari. Lain dunia, menguak misteri, meluruskan persepsi. Lain dunia di Roja TV. Pemirsa, selamat datang di acara Lain Dunia. Menguak misteri, meluruskan persepsi. Dikatakan bahwa pocong memiliki wajah berwarna hijau dengan tatapan mata yang kosong. Ada juga yang lain menggambarkan pocong berwajah rata dan memiliki lubang mata berongga atau tertutup kapas dengan berwajah putih pucat. Mereka yang percaya beranggapan pocong merupakan bentuk protes dari si mayit yang terlupa dibukakan ikatan kain kafannya sebelum kuburannya ditutup. Assalamualaikum, pemirsa. Selamat datang di Lain Dunia. Menguak misteri, meluruskan persepsi. Merebak kepercayaan di tengah masyarakat Indonesia yang tertanam begitu dalam dari kalangan tua, muda, hingga anak-anak. Meyakini dengan sosok yang satu ini, pocong. Namun, apakah semua itu benar adanya menurut syariat agama? Bersama Lain Dunia, menguak misteri, meluruskan persepsi yang disandarkan kepada dalil yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pemirsa, inilah Lain Dunia. Lalu seperti apakah tanggapan para ahli ilmu dalam hal ini? Dan tentunya patut diluruskan menurut pemahaman agama yang benar dan didukung oleh dalil-dalil yang sahih, baik firman Allah maupun sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut saya pocong sih itu ada. Kalau istilah pocong nggak percaya, tapi kalau misalkan orang meninggal ya pakai kain kapan disebut pocongan. Yang nggak percaya sih, namanya kayak gitu mah percaya. Katanya sih ya kalau orang meninggal katanya tali pocongnya nggak dilepas. Jenazah yang nggak diterima gitu waktu wafatnya juga nggak diterima di bumi, terus jadi kayak dia gentayangan gitu. Pernah sekali, tapi saya nggak tahu jelas kayak pocong itu seperti apa, kayaknya kurang jelas begitu banget gitu. Alhamdulillah nggak pernah. alhamdulillah belum pernah lihat. Cuma seperti bayangan, cuma ke bawah nggak ada. Dia seperti bayangan gini kan ya. Tapi kalau kita udah buang muka dia nggak ada lagi. Pemirsa, baru saja Anda simak bagaimana tanggapan-tanggapan masyarakat mengenai fenomena yang satu ini, pocong. Begitu kuat keyakinan yang mengakar kepada jiwa, hingga timbul kegoncangan iman
terkena tipu daya muslihat setan. Pemirsa, berikut ini pemaparan narasumber kita malam hari ini yang akan menguak misteri-misteri dan persepsi tentang hal-hal gaib yang tak terkuak di kalangan masyarakat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tersebar di kalangan masyarakat bahwa kalau mayat tidak dibuka tali pocongnya, maka katanya akan menjadi pocongan. Apa betul keyakinan seperti itu? Jawabnya, ini sebuah keyakinan yang tentunya tidak sesuai dengan keyakinan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa itu? Bahwa orang yang sudah meninggal dunia tidak akan pernah kembali lagi kepada kehidupan dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Allah mengatakan, sehingga apabila salah seorang dari mereka telah didatangi kematian, ia berkata, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Barangkali aku bisa beramal saleh pada apa yang aku telah tinggalkan. Lalu Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang sudah meninggal dunia tidak akan mungkin kembali kepada kehidupan dunia. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya ia adalah kalimat yang ia ucapkan dan di belakang mereka ada barzakh, dinding, sampai hari dibangkitkan. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa mereka di alam barzakh, dalam sebuah dinding yang tidak akan mungkin mereka kembali lagi kepada kehidupan dunia. Oleh karena itu keyakinan sebagian masyarakat bahwa orang yang sudah meninggal dunia kemudian tidak dibuka tali pocongnya, itu menjadi pocongan, jelas bertabrakan dengan ayat ini. Terlebih para ulama di dalam kitab-kitab mazhab menyebutkan bahwa mengikat tali pocong itu adalah bukan sebuah perkara yang wajib. Mereka hanya sebatas mengatakan yustahabbu, disukai saja untuk memudahkan penghancuran tubuh, ya. Akan tetapi tidak sampai kepada derajat wajib karena tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Apalagi sampai meyakini dengan keyakinan seperti ini, jelas ini keyakinan yang sangat bertabrakan dengan Al-Quran. Demikian pula dengan hadis-hadis Nabi Salawatullahi alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa orang yang sudah meninggal dunia tidak mungkin lagi bisa kembali kepada kehidupan dunia. Bila ada yang bertanya, lalu mana yang lebih utama? Ketika dikuburkan itu apakah dibuka tali pocongnya atau tidak? Pertama, bahwa ini butuh untuk dalil, kepada dalil. Ya, apakah ada dalil yang menyebutkan tentang hal ini? Kita belum mendapatkannya. Ya. Maka dari itu baik tidak dibuka maupun dibuka tidak ada pengaruhnya sama sekali untuk si mayat tersebut. Walaupun memang para ulama, sebagian ulama mengatakan yustahabbu, disukai. Maka tidak mengapa karena ada alasan yang sifatnya yang lain, yaitu diantaranya adalah untuk mempermudah hancurnya tubuh, ya. Tapi itu tidak sampai kepada sifatnya wajib. Maka kalau misalnya kita buka, silahkan. Kalaupun tidak dibuka pun juga tidak ada dosa, wallahu a'lam. Nah, sekarang kalau kita pernah, buktinya ada orang yang melihat pocongan, gentayangan gitu. Ya. Ada orang melihat di kebun sana pocongan. Apakah itu tidak menunjukkan bahwa
memang benar-benar ada pocongan, kita katakan kalau dimaksud dengan pocongan di sini orang yang sudah meninggal dunia hidup lagi, jelas ini batil. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Tapi itu adalah jin. Ya, jin membentuk diri menjadi pocongan. Dan yang namanya jin, ingat akhi, dia berusaha bagaimana bisa merusak akidah umat. Dan itu memang tujuan jin. Ya. Maka jin bisa saja merubah bentuknya menjadi pocongan yang menyeramkan, bisa terbang, ya, untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa orang yang sudah meninggal dunia bisa hidup lagi. Maka jangan terpedaya oleh godaan setan. Jin itu hanya ingin menyesatkan diri kita saja. Wallahu a'lam. Kalau misalnya ada penampakan pocong kepada kita, bagaimana? Nah, yang kita lakukan adalah tentu kita mengusir setan dengan zikir kepada Allah. Karena tidak ada yang paling kuat untuk mengusir setan kecuali zikir. Ya, di antaranya dengan kita membaca ayat kursi. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah bahwa orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ia akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Kita ucapkan ayat kursi. Demikian pula kita baca surat Al-Baqarah. Karena Rasulullah mengatakan inna syaitan yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Maka dengan seperti itu insyaallah ya, hal itu bisa menghilangkan hal-hal seperti itu, dan yakinlah bahwa jin ataupun setan tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada diri kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya akhi, bahwa yang namanya pocong itu adalah penampakan setan yang ingin menakut-nakuti manusia dan memberikan kepada kita keyakinan-keyakinan yang menyesatkan. Itu bahwa orang yang sudah meninggal dunia akan hidup lagi. Maka jangan terpedaya dengan setan. Ya, karena setan selalu ingin menyesatkan manusia. Setan ingin supaya kita menyalahi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kewajiban kita adalah lebih mempercayai Al-Quran dan hadis. Karena itu firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah SAW, daripada ya sebatas tipu daya syaitan yang berusaha untuk menyesatkan diri kita. Di pocongan itu hanyalah penampakan setan, ya bukan orang yang sudah mati yang kemudian kembali lagi kepada kehidupan dunia. Karena itu mustahil. Wallahu a'lam. Pemirsa, begitu banyak fitnah yang terjadi dalam hidup ini. Fitnah hidup maupun mati datang menghantui. Hanya dengan kekuatan hati kepada Sang Ilahi, kita dapat membentengi diri dari tipu daya setan. Saya Abu Sahal. Wassalamualaikum. Lain dunia, menguak misteri, meluruskan persepsi. Lain dunia di Roja TV.